Udah. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan sistem informasi gudang atau yang disingkat Sigudang ya. Kelompok kami terbagi dari 3 kelompok, yaitu saya sendiri Ahmad Septianto, kemudian kedua ada Bang Putra, dan 3 ada Rifa. Terus kita dilanjut sama Bang Putra. Silakan Bang. Oke. Pertama, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berisi Bang Ahmed Septianto, terus Rifa Najwa, terus Putra Syahrul Amin yang akan mempresentasikan hasil proyekan kita yaitu sistem informasi gudang atau yang disebut Sigudang. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu kita untuk proses monitoring barang keluar dan pelaporan, dan masih banyak juga yang bisa digunakan oleh aplikasi ini. Dan di dalam presentasi ini juga kita akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalahnya, solusi yang kami tawarkan, terus proses pengembangan sistemnya, wireframe, mockup, hingga hasil akhirnya. Lanjut Bang Ahmed. Next Bang Ahmed. Nah, yang pertama, mengapa sih kita membuat aplikasi ini? Nah, jadi latar belakangnya dibuat si gudang ini adalah berasal dari permasalahan yang terjadi di lingkungan gudang saat melakukan observasi atau menganalisis. Kami menemukan bahwa masih banyak proses yang pencatatan barangnya yang manual, menggunakan kertas atau pencatatan yang secara manual dan sederhana, dan hal tersebut menyebabkan kendala seperti datanya sering tidak sinkron, terus pencarian stoknya sulit dipantau secara real time, dan proses pembuatan laporannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, pencatatan manual juga meningkatkan resiko human error, misalnya kesalahan penulisan jumlah barang, terus data hilang atau keterlambatan, dan akibat dari masalah tersebut. Nah, jadi proses kerja gudang menjadi kurang efisien dan dapat menghambat pengembalian keputusan. Bang Ahmed. Duh, mati. Nah, di sini solusi yang kami tawarkan adalah untuk mengatasi masalah yang tadi saya sebutkan. Kami berencana membuat solusi berupa aplikasi yang bernama Sigudang. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan barang keluar secara digital dan terintegrasi. Dan di sini ada beberapa fitur utama yang ditawarkan, antara lain mencatat barang keluar secara digital, menampilkan stok secara real time, dan mempermudah user dalam monitoring dan laporan. Lanjut Bang Hamid. Terus bagaimana cara kami mengembangkannya? Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan metode double diamond, yang dimana metode ini membantu kami memahami masalah secara lebih detail dan mendalam dalam menemukan solusinya. Dari tahap ini, yang pertama adalah discover ya. Tahap ini kami memulai identifikasi masalahnya dan mencari kebutuhan penggunanya. Nah, yang kedua yaitu dividen. Dividen di sini kita
menentukan fokus kita kepada masalah utama yang ingin kita selesaikan. Nah, yang ketiga adalah desain. Pada tahap ini kita mulai membuat wireframe, alur sistem, dan desain mockup pada aplikasi ini. Dan terakhir yaitu deliver, yang dimana tahap ini kita melakukan evaluasi dan pengujian untuk memastikan aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Lanjut. Nah, berdasarkan analisis kami, terdapat 3 masalah utama yang kami temukan. Masalah pertamanya itu adalah stok barang tidak real time yang membuat data antara stok fisik dan pencatatan sering berbeda. Terus banyak human error. Dan ini adalah kesalahan input data yang terjadi pencatatan yang masih manual. Terus yaitu proses lambat dan tidak efisien. Nah, selain itu juga prosesnya lambat, itu menguras lumayan cukup waktu dan sangat tidak efisien. Selanjutnya adalah bagian use case. Nah, use case ini terlihat hubungan antara pengguna dengan sistem. Di dalam sistem terdapat beberapa role pengguna, yaitu admin, kepala gudang, staf gudang. Setiap role juga memiliki hak akses yang berbeda. Contohnya, staf gudang dapat melakukan input barang keluar, terus kepala gudang dapat melakukan approval, terus sedangkan admin dapat memiliki akses untuk mengelola data user dan sistem. Ya itu. Terus selanjutnya Bang Ahmed. Di sini ada workflow yang dimana menunjukkan alur kerja aplikasi ini. Nah, yang dimana proses dimulai ketika user melakukan login ke dalam sistem. Kemudian user dapat melakukan input permintaan barang keluar, terus mengisi data barang, jumlah, dan tujuan pengeluaran barang. Selain itu, permintaan akan masuk ke dalam proses overall oleh kepala gudang. Nah, jika itu permintaannya disetujui, maka stok barang akan otomatis berkurang dan data tersimpan dalam riwayat barang keluar, barang yang tadi. Terus semua prosesnya juga dilakukan secara digital dan membuat ini lebih mudah, efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karipa. Oke. Selanjutnya di sini ada workflow. Udah, Rip. Oh, udah. Lanjut, Kak. Oke, selanjutnya di sini ada wireframe. Wireframe ini bentar. Pada tahap ini fungsinya itu untuk sebagai menentu tata letak elemen tanpa dipengaruhi oleh warna atau estetika visual. Jadi fokus utama dari wireframe ini adalah untuk usability dan aliran informasi. Pertama ada login. Di sini jika user masuk dengan email atau password, maka login akan berhasil. Nah, ketika login berhasil akan muncul notifikasi sukses sebelum masuk ke dashboard. Setelah itu, user akan masuk ke dalam dashboard monitoring. Dalam dashboard monitoring, di sini akan menampilkan ringkasan data, stok, barang keluar, dan approval.
di dalam dashboard monitoring juga akan muncul beberapa grafik dan aktivitas terbaru dari setiap stok barang keluar tersebut gitu. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya ada approval barang keluar. Di sini nanti proses dari menyetujui atau menolak permintaan barang dan juga menampilkan detail permintaan dari tiap divisi. Jadi di approval barang keluar ini akan muncul beberapa persetujuan, ya, apakah kita akan setuju atau menolak permintaan barang tersebut gitu, dan akan menampilkan detail dari permintaan setiap divisi. Misalnya divisi A minta barang apa, nanti keluarnya di bagian menu approval barang keluar ini. Lalu ada riwayat barang keluar. Di riwayat barang keluar, data barang yang sudah keluar akan muncul dan bisa difilter dan diekspor untuk laporan. Jadi setelah beberapa barang yang sudah keluar, itu akan muncul tampilan-tampilannya dan di situ kita bisa filter barang tersebut dan bisa juga ekspor untuk menjadi laporan. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya yaitu menu catat barang keluar atau input barang keluar. Di sini tuh berupa formulir untuk mengajukan barang keluar. Jadi nanti bisa diisi barang apa saja yang akan dikeluarkan, di input, dan nanti akan muncul tampilannya. Isi data barang, jumlah, dan tujuan. Lalu ada menu stok barang, data stok barang. Di sini menampilkan stok apa saja yang tersedia dan memberikan info barang yang hampir habis. Oke. Selanjutnya ada laporan analitik. Di menu laporan analitik ini berupa grafik dan rekap data gudang. Jadi dari beberapa gudang, dari beberapa barang yang sudah keluar, rekapnya muncul di dalam laporan dan analitik ini, di menu analitik. Jadi menampilkan tren dan statistik. Jadi beberapa statistik hasil dari misalnya per minggu, per bulan, maka munculnya di laporan dan bisa dilihat di laporan dan di analitik, di menu analitik ini. Lalu ada manajemen user dan role, di mana menampilkan daftar pengguna sistem, ada nama, email, role, dan sebagainya. Di role ini ada admin, kepala gudang, staff, atau hak akses yang berbeda. Jadi setiap role ini memiliki hak akses yang berbeda. Admin dengan hak aksesnya mereka yang tadi sudah dijelaskan di use case-nya, kepala gudang juga, dan staff gitu. Bisa dilihat di menu pengguna dan role. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya ada audit log. Audit log ini Audit log ini mencatat semua aktivitas user, login, input, dan approval. Jadi di menu audit log ini menampilkan waktu dan siapa yang melakukan aksi juga, dan digunakan untuk untuk keamanan dan tracking kesalahan. Jadi maksudnya di dalam audit log ini banyak komponen untuk menampilkan setiap kejadian secara kronologis
dan komponen utamanya meliputi ikon aktivitas yang berbeda, stempel waktu transaksi, serta informasi detail perangkat pengguna. Fungsinya adalah untuk mencatat jejak aktivitas sistem yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi untuk tujuan investigasi. Lalu ada panduan atau SOP. Di sini dikelompokkan beberapa tab seperti profil, keamanan, dan konfigurasi sistem. Komponen utama dari panduan atau SOP ini meliputi tombol saklar, switch toggle untuk fitur keamanan, kolom input data profile, dan tombol simpan permanen. Modul ini berfungsi untuk mengkonfigurasi parameter sistem dan fitur keamanan tambahan secara fleksibel. Jadi di panduan dan SOP ini cara-caranya. Jadi step by step-nya ketika kalau bingung bisa lihat di panduan atau SOP ini. Membantu user untuk memahami alur sistem. Oke, lanjut Kak. Lalu ada pengaturan sistem. Di menu pengaturan sistem ini berfungsi untuk pengaturan notifikasi kayak approval, stok, dan lain-lain, konfigurasi sistem gudang, dan preferensi user. Bisa juga untuk ngatur integrasi atau kebijakan sistem. Jadi untuk mengatur sistem yang udah kita buat, sistem si gudang tadi, nah pengaturan ada di pengaturan sistem, di menu pengaturan. Begitu. Oke, lanjut Kak. Lalu ada menu mockup, lalu ada mockup di sini. Dalam mockupnya hampir sama kayak tadi wireframe-nya, cuma ini bentuk lebih jelasnya visualnya. Ada login dan verifikasi, ada login, input email, password, dan pilih role yang tadi juga udah dijelasin. Verifikasi berupa OTP, keamanan tambahan untuk role tertentu. Ada dashboard juga tadi udah dijelasin, ringkasan stok barang keluar dan approval, grafik, dan aktivitas terbaru. Begitu. Oke, lanjut. Lalu ada menu pilih aksi dan input. Di sini kita bisa milih mau input, approval, atau monitoring. Lalu kita juga bisa isi form permohonan barang keluar. Lalu dari riwayat, data barang keluar, dan filter pencarian laporan. Dari hasil yang tadi udah kita input, nanti muncul riwayat barang keluarnya di menu riwayat. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ahmed. Siap, terima kasih Rifa. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Lanjut ke bagian approval barang keluar. Nah, di sini jika user sudah request untuk mengeluarkan barang, nah nanti atasan atau kepala gudang di sini bisa menyetujui atau menolak requestnya seperti itu. Apabila requestnya disetujui, maka jumlah stok barangnya akan berkurang. Dan apabila kepala gudang menolaknya, maka stok barangnya akan dikembalikan ke stok seperti itu. Nah, sama seperti yang di sebelah kanan. Jadi menu approval dan menu stok barang ini saling terintegrasi, teman-teman. Di stok barang ini kita bisa memonitoring barang apa saja yang ada, lalu stoknya tinggal berapa, terus statusnya aman atau perlu restock atau sudah habis seperti itu. Di menu stok barang ini juga kita bisa melakukan aksi untuk edit. Nah, nanti di sana admin gudang bisa menambah stok atau menambah barang seperti itu. Lanjut ke menu laporan. Nah, di sini di laporan dan analitik ini berisi jika pokoknya semua aktivitas itu masuk ke laporan dan analitik. Nah, di sini
misalkan kita butuh laporan per hari atau per minggu atau per bulan, itu bisa di sini di laporan analitik. Kemudian ada laporan per departemen juga bisa di-download di sini. Jadi nanti ada detail pengeluaran barang apa saja dan siapa yang request-nya. Seperti itu, yang approval-nya juga ada. Terus lanjut ke pengguna enroll. Untuk pengguna enroll, ini seperti yang tadi dijelaskan di awal oleh Bang Putra sama Rifa, untuk admin gudang ini dia bisa akses penuh ya, ada bisa kelola stok, profil semua transaksi, lihat semua laporan, manajemen pengguna dan sebagainya. Nah, ada lagi kepala gudang. Kepala gudang ini dia bisa mengapprove atau menolak dokumen keluar seperti itu, lihat semua riwayat dan generate laporan. Tidak bisa kelola pengguna. Nah, stok gudang ini dia bisa buat laporan keluar, terus lihat riwayat sendiri, maupun itu perbarui status, fisik barang, atau yang sudah disetujui. Nah, terus untuk pemohon atau user ini adalah yang bisa mengajukan barang apa saja yang akan dikeluarkan seperti itu. Nah, sedangkan selanjutnya viewer itu adalah read only, jadi dia hanya bisa melihat dashboardnya, tapi dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun di dalam dashboard seperti itu. Nah, lanjut, kok ini lagi ya? Lanjut ke panduan dan SOP. Panduan dan SOP ini berisi tutorial penggunaan dashboard ini. Misalkan dimulai dari pemohon untuk mengisi form, lalu sistem akan membuat nomor dokumen, terus lalu notifikasi muncul ke kepala gudang. Nah, si kepala gudang itu akan mereview apakah bakal disetujui atau ditolak seperti itu. Apabila disetujui, stok bakal berkurang. Apabila ditolak, stok akan ditambahkan lagi ke semula seperti itu. Nah, lalu staf gudang proses fisik, nah lalu generate laporan atau surat keluar seperti itu. Nah, untuk di menu audit log ini berfungsi untuk merekam semua aktivitas atau user melakukan apapun, itu semuanya berada di audit log. Misalkan admin meng-approve, nanti ada. Terus misalkan si Budi Santoso itu membuat dokumen, nanti di sana bakal terrecord seperti itu. Aktivitasnya semua user terrecord. Lalu ada pengaturan. Nah, di sini kita bisa mengatur notifikasi apa saja yang akan dimunculkan seperti itu. Apakah notifikasi stok atau laporan otomatis. Terusnya tuh kita juga bisa mengatur nama PT atau lokasi gudangnya di mana saja. Terus batas approval-nya berapa ratus ribu, itu bisa kita lakukan di menu setting atau pengaturan. Nah, lanjut ke hasil yang didapat. Setelah kita analisa, maka dapat disimpulkan bahwa proses lebih cepat dan tidak perlu lagi pencatatan manual. Terus yang kedua, data lebih akurat atau mengalami kesalahan input karena semuanya itu melalui sistem ya, dan udah terintegrasi antara satu dan yang lain seperti itu. Yang ketiga, monitoring lebih mudah. Semua data bisa dilihat langsung secara real time seperti itu. Lanjut ke pengembangan berikutnya, kami juga akan melakukan pengembangan selanjutnya, yaitu pertama melalui barcode scanner. Jadi setiap barang itu akan dipasang barcode, tinggal di scan maka dia akan masuk otomatis ke sistem seperti itu. Nah, untuk aplikasi mobile memudahkan pengguna di lapangan seperti itu. Jadi nggak melalui website tapi melalui aplikasi mobile. Terus untuk notifikasi otomatis memberi info stok menipis. Keamanan data, sebenarnya keamanan data ini sudah kita terapkan untuk
two-factor authenticator ya, yaitu khusus untuk kepala admin. Tetapi untuk kedepannya, biar agar sistemnya lebih aman, akan diterapkan two-factor authenticator di semua role, seperti itu. Lanjut, kita ke kesimpulan. Jadi, aplikasi si gudang ini membantu mempercepat kerja gudang atau memproses lebih efisien, terus mengurangi kesalahan. Sistem membantu validasi secara otomatis, seperti itu. Selanjutnya, memberikan data secara real time ya, baik itu stok barang ataupun siapa aja yang beraktivitas di dashboard itu, melakukan aktivitas apa saja, itu semua terrecord di sistem. Jadi apabila ada audit atau apapun, kita dapat menjadikan dashboard si gudang ini menjadi referensi, seperti itu. Terima kasih. Udah deh Bang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai